Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Fiqhu Bulughil Maram. Kali ini hadis ke 579 tentang tabyitu niyatis syam minal lail. Mengendapkan niat puasa di malam hari. An Hafsata Ummil Mukminin radhiyallahu anha, dari Hafsah Ummil Mukminin, anin nabiyyi, dari Nabi. Qala, beliau bersabda, malam yubayyitis syam qabla al-fajri fala siyamalahu. Barang siapa yang tidak mengendapkan puasa, tidak meniatkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Diriwayatkan oleh 5 imam perawi hadis, ya. Wa malat Tirmidzi wa Nasai ila tarjih waqfihi. Jadi 5 ini selain Bukhari Muslim, ya. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, ya. Nah, ini 5. Satu ini Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad. Nah, itu. Kemudian Imam Tirmidzi dan Nasai cenderung mengatakan hadis ini adalah waqaf, ya, mauquf. Mauquf itu artinya bukan diucapkan oleh Rasulullah, tapi oleh Hafsah itu sendiri, istri, ya, istri Rasulullah, putri dari Umar bin Khattab. Tapi wasahahahu marfu'an Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Sementara Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban mensahihkan hadis ini. Kata beliau, hadis ini marfu'. Ya, maksudnya marfu' itu terkonfirmasi kepada Rasulullah. Memang berasal dari Rasulullah kepada istrinya. Walid Daruqutni, kalau versi dari Daruqutni, la siyama, tidak ada puasa, lima lam yafridhu minal lail, bagi orang yang tidak menyimpan di malam hari. Ya, maksudnya menyimpan rencana. Malamnya nggak ada rencana, tahu-tahu paginya puasa. Itu tidak ada puasa untuknya. Apa kesimpulan dari hadis ini? Al-hadis dalil. Hadis ini menjadi dalil ala wujubi tabyitin niat, atas wajib mengendapkan niat biiqaiha fi juz'in min ajza'il lail, dengan merencanakannya pada sebagian dari waktu malam, maksudnya sebelum subuh. Ya, jadi kalau orang, ada yang mengatakan ketika kita sahur pasti kan ada niat tuh, ya. Jadi bagaimana penggambaran niat kalau ditanya pas gitu. Kalau ditanya pas, lagi ngapain? Sahur. Emang mau apa sahur? Ya mau puasa lah. Nah, itu berarti benar. Ya. Tapi kalau jawabannya enggak, kita mau piknik aja, nah, berarti salah. Itu niat itu. Tidak terdengar catatan sahabat mengucapkannya. Nawaitu syam, itu yang dikritik oleh banyak orang. Ya. Niat itu kalau ditanya pas, contohnya lagi berdiri,
soft awal. Pada ngapain nih? Mau sholat. Sholat apa? Zuhur. Berapa rakaat? 4. Ngadep mana? Tembok. Salah berarti. Kiblat, kan? Imam makmum, ya di belakang jadi makmum lah. Berarti tepat. Ya, berarti sudah niat. Tapi kalau dia salah pernyataan dan kenyataannya, ngapain berdiri? Enggak, itu teman pada berdiri, saya ikut aja. Namanya menghormati teman. Nah, itu berarti niatnya enggak benar. Tuh, gitu ya. Jadi catatan, niat itu dipandang otomatis, gerak hati. Tapi kalau Anda ke pasar, kan niatnya macam-macam orang ke pasar. Ada yang kepengen lihat orang pasar itu. Kepengen lihat orang pasar itu. Gimana sih pasar itu? Tapi ada yang merencanakan beli sesuatu di pasar. Nah itu berarti niat, tergantung niat. Kan nggak usah diucapkan. Saya niat mau beli sayur, nggak perlu kan? Ya. Sebab nanti ada niat sebelum niat jadinya. Saya niat, mau niat gitu kan. Itu yang menjadi kritikan orang. Jadi tidak teknisnya tidak pernah terdengar sahabat ya mengucapkannya. Sehingga ini menjadi persoalan. Nah, ada yang mengatakan talafuz biha sunnah. Mengucapkannya sunnah. Nah, kecuali kalau ada ucapan sebelum melakukan suatu sunnah, itu adalah talbiyah. Ya. Labbaik Allahumma umratan. Dari Rasulullahnya begitu, diganti sama kita. Nawaitul umrah wa ahramtu biha. Pokoknya nawaitu aja gitu. Padahal kata nawaitu tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Ini yang menjadi kritik. Emang nggak boleh? Nah, ya ritual itu harus menepati 6 yang pernah saya sampaikan. Harus pas. Caranya, bilangannya, waktunya, gitu. Ya, dan pokoknya ritual itu tertutup untuk akal. Nggak boleh berkreasi. Sing kanannya mengkonon. Itu ritual. Pas. Walaupun kita ngepas nggak mungkin pas, ya kan? Karena kita dipisahkan oleh jarak dengan Rasulullah. Udah ngepas aja nggak bisa pas bener. Tapi kan niatnya pas. Nah niatnya ini yang kita niatnya pas, tapi kemampuan ngepasnya susah karena kita dipisahkan oleh waktu. Rasulullah udah meninggal, nggak bisa nanya. Itu. Yang kedua, an-niyat min arkanis syam. Niat itu bagian dari rukun puasa. Fala yasihu illa bin niat. Maka puasa tidak sah kecuali dengan niat. Niat itu rencana. Rencana, jadi ada planning nggak sebelumnya? Ya kalau nggak ada planning, dadakan, itu boleh pada puasa sunnah. Puasa sunnah mah, contohnya ngomong ke istrinya, nong, mangan apa kini subuh ke, muluk apa? Lah kenapa? Boto wenten apa? Bisa puasa, nah, nggak masalah. Padahal udah subuh, nah, nanti ada dalil. Tapi kalau wajib tidak boleh. Harus ada planning. Sebab itu satu bentuk penghormatan terhadap Ramadan. Pokoknya ujung-ujungnya Quran. Nah. Kenapa Ramadan dihormati? Karena bulan diturunkannya Quran. Jadi semuanya itu ya. Apa itu istilahnya? Bermuara pada Quran. Yang ketiga, la yasiru shaumu Ramadan wala qada wala shaumul kafarat wala shaumun nadri wala shaumu fidyatul hajj wa ghairu ma minas shaum wajib illa bitabyinin niat minal lail. Puasa apapun bentuknya tidak sah kecuali dengan merencanakan. Tabyid itu hanya memalamkan niat, nginepaken kalau bahasa Jawanya, nginepaken niat, diinapkan. Jadi nggak boleh udah waktu baru niat. Ya, jadi niatnya rencananya dadakan, itu tidak boleh. Kalau puasa wajib. Wa huwa mahmulu ala faridah biqarinatin khabari Aisyah radhiyallahu fil al-ati fi shaumin nafil.
Nanti ada ketentuan lain tentang puasa sunnah. Nah, ini yang wajib. Yang keempat, tasihun niat fi jam'il lail. Niat sah dilakukan pada setiap malam. Jadi masyarakat kita menghadapi awal Ramadan tuh niatnya dua. Ya, pertama niat nawaitu shauma ghadin. Nah, besok saya akan puasa. Gitu ya. Tapi ada lagi yang di awal itu pertama, di malam pertama dua. Nawaitu shauma Ramadan kullahu. Saya berniat memuasai Ramadan semuanya. Jadi nggak perlu per malam, semuanya nanti sampai akhir tak puasa ini. Niatnya begitu. Jadi dirangkap, khawatir di malam tertentu dia lupa. Oh, makanya kita suka dengar di kampung-kampung, ya, setelah tarawih, nawaitu shauma ghadin an adai syahri Ramadan hadis sana imanan wahtisaban lillahi ta'ala atau fardhan lillahi ta'ala. Ya biarin aja dia begitu. Kita nggak bisa memaksakan, ya. Kita hidup ya nanti akan dijelaskan, enak nggak enak ya Anda tetap harus bersama mereka. Nggak bisa diusir. Mereka juga punya hak. Pemahamannya begitu habis, ya. Nanti di kitab-kitab yang mereka pakai, ya nyuruhnya begitu. Kalau kita kan ketat, harus ada asalnya, harus ada dalilnya. Ya, itu hak dia. Kita juga punya hak. Mereka harus menghormati kita, kita menghormati mereka. Jangan sampai ada singgungan. Yang keempat, tasyon niat, nah itu sudah ya. Tasyon fi jamil lail min ghurbi syams ila tulil fajr. Niat boleh dilakukan sepanjang malam, setiap malam gitu ya. Fala yasyu saum wa ila fala yasyu saum. Kalau kita nggak niat nggak boleh. Walau nawa bilail asoma summa akala wa syariba au jama'a lam tabtul niyatuhu. Kalau ada orang niat di malamnya, ya, kemudian malamnya itu belum subuh dia makan dan minum atau menjima istrinya, maka nggak usah memperbarui niat lagi. Ya, pada isya dia niat nih, pulang ke rumah makan minum, ya. Kan belum puasa, belum dimulai itu. Ya niat. Nah, atau menjima istrinya. Maka niatnya nggak batal, nggak usah diulang. Sebab niatnya besok. Mulainya. Gitu kan? Lianna Allah ahalal akhla ila tulil fajr. Karena Allah menghalalkan makan sampai terbit fajar. Niatus siyamit tatawu' lailan au naharan. Nah, ini persoalan itu niat. Ini sebenarnya kata-kata niat itu disampaikan oleh Rasulullah untuk orang yang berhijrah. Sebenarnya Rasulullah menyindir niat itu, tapi dipakai untuk seluruhnya. Ya. Jadi Rasulullah pernah mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu dengan niat. Wa innama likulli imri'in manawa. Setiap orang akan diberi pahala sesuai dengan niatnya. Famangkanat hijratuhu. Nah itu. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, fa hijratuhu ila Allah wa Rasul. Jadi ini nyindir ya orang yang waktu itu hijrah mengikuti Rasulullah, dia bukan niat untuk hijrah, tapi karena terpisah oleh kekasihnya. Jadi dia demen-demenan. Si perempuan udah ke Madinah, terus dia masih berkirim surat. Gimana lanjutnya? Ya kalau kamu niat tetap suka sama aku, ya pindahlah ke sini. Bahasa kitanya, hijrah itu kan pindah. Nah maka dia ikut rombongan Rasulullah. Rasulullah tahu, mendeteksi sahabat. Wah, ini ada salah satu pengikut yang niatnya bukan ngikut Rasul, tapi panggilan itu tadi. Panggilan dedemenan.
maka diucapkan oleh Rasulullah, maka niatnya akan tercapai, ya, amalnya akan tercapai sesuai dengan niat. Jadi Rasulullah nggak pernah mengatakan orang mau sholat, sholat yang benar, amal harus niat, nggak ada. Tapi dipakai oleh ulama untuk keseluruhan. Anehnya tidak konsisten kita. Kita tidak konsisten. Kan itu amal seluruhnya dengan niat. Namanya amal itu kan nggak dibeda-bedain. Harusnya masuk rumah niat, ya kan? Kan amal juga. Masuk masjid niat, nggak ada niatnya. Nawaitu contohnya. Ad-dukhul ila masjid, nggak ada karangan tentang niat masuk masjid. Mau ngaji niat, mau traveling niat, mau nyapu niat, nggak ada kata-kata itu. Ditujukannya pada wudhu, pokoknya yang ritual lah. Ya, puasa, zakat, itu. Padahal yang namanya amal dalam Islam itu semuanya. Ya, ini kritik kita buat mereka. Dan itu kan pikiran, ya, kata orang itu pikiran, bisa benar bisa enggak. Tapi kita lihat teknisnya, caranya gimana, sahabat. Kan itu diucapkan oleh Nabi. Ya, Nabi yang ngomong, gimana Nabi mempraktekkan sholat? Apa pernah usolli itu Nabi mau sholat? Gak pernah terdengar. Langsung Allahu Akbar. Fakum wa kabbir. Nah, Rasulullah kalau kamu mau sholat, berdiri dan takbir. Nah, jangan lupa niat, nggak ada itu. Nah itu ya kritik kita. Teknisnya harus diserahkan Rasul. Begitu juga sahabat. Nah kita kembali sini. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dakhala an-nabi dzata yaumin. Suatu saat ya diceritakan oleh Aisyah, istri beliau, Nabi masuk ke rumah Aisyah. Faqal, lalu Nabi bersabda, hal indakum syai'? Ada apa ya Aisyah? Maksudnya sarapan apa nih? Gitu kan? Qulna, kami menjawab, la, tidak ada apa-apa. Rumah tangga Rasulullah seperti itu ya. Kadang-kadang tidak ada makanan. Qala, Nabi menjawab, fa inni idzan saimun. Kalau begitu saya puasa. Nah, ini untuk sunnah. Kalau sunnah, ya niatnya instan boleh. Malam nggak ada rencana, tapi berhubung nggak ada yang dimakan, udah puasa aja. Daripada sama-sama nggak makan, nggak ada ganjaran, sekalian aja puasa. Ya. Summa atana yauman akhar. Kemudian pada hari yang lain beliau datang lagi. Fakulna uhdiyalana haisun. Ada yang kasih bubur. Ada yang kasih bubur nih. Qala arinihi. Rasulullah menjawab, coba lihat. Falaqad asbahtu saiman fa'akala. Tadi mah saya puasa. Tuh. Maka Rasulullah pun makan. Ya, pada peristiwa pertama Rasulullah makan. Rasulullah nggak puasa. Tapi mendapati di rumahnya nggak ada makanan, beliau puasa. Nah ini kondisinya terbalik. Beliau sudah niat puasa, di rumahnya ada makanan, lalu berbuka. Jadi nggak usah terlalu ketat ya, Rasulullah aja begitu. Ini untuk puasa sunnah, ingat, bukan Ramadan, nanti salah dengar Ramadan. Ya kan? Anak-anak kita ngantuk begini. Oh katanya boleh, puasa sunnah. Jadi kalau pagi dari rumah udah makan, pada ngaji ada yang kasih makan, makan aja udah. Kalau sunnah, menggembira, ya. Ya itu bagusnya kalau kira-kira yang ngundang itu senang kalau kita makan, bagusnya makan. Sebab itu khalul surur, membuat kaum muslimin gembira. Itu juga ibadah. Tapi kalau kira-kira kita memang terbiasa puasa, tidak mengganggu, ya nggak apa-apa, kita tetap puasa. Pilihan pada kita. Lumayan nih perbaikan gizi, ya nggak apa-apa.
Niatnya bukan ibadah. Jangan dikutuk orang begitu, jangan, biarin aja. Ya memang kenyataannya begitu. Makan itu aja kerupuk kecap. Ketemu bergizi, nggak mau pisan, ya kurus sampai pilih. Iya, artinya pinter-pinter lah memilih hidup. Ya kan? Kesempatan tidak datang 2 kali. Nggak mungkin saya bawa ya nanti buat buka, ya nggak boleh. Nyangu ya, gitu. Saya puasa. Malah nggak boleh kita pamer kan, kasih tahu orang. Gimana? Iya. Kalau saudara mungkin boleh. Kan biasanya habis selesai itu masih ada turahnya. Ngebungkus lah. Kan semua itu udah dibayar. Memang harusnya begitu. Kita sudah bayar, kita boleh ambil. Apalagi itu mahal. Ya kan? Nggak ada masalah. Nggak usah malu, udah dibayar kok. Kecuali haram. Ya, di luar prediksi lah, yang diundang 200 datang cuma 150. Ya udah ambil aja, bagi-bagi ke tetangga tah. Ya terserah pada Anda sih, mau ngambil mau enggak terserah. Ya itu ya. Jadi Rasulullah pun ternyata tidak menuruti keinginannya. Paginya puasa, ketika mendapati makanan beliau berbuka. Sebaliknya, beliau nggak niat puasa, tapi berhubung di rumah nggak ada, ya beliau puasa. Ya, jadi fleksibel. Jadi jangan terlalu kaku ya. Yang terjadi pada kita adalah nggak puasa, nanya ke istri, nggak ada, marah. Ya kan? Lah itu. Di puskesmas itu ada tulisan begini. Kesehatan mental katanya. Di situ ada bab kesehatan mental. Ciri-cirinya. Kalau Anda mendapati orang tidak ada sebab yang jelas marah, diminta untuk dibawa ke puskesmas. Saya ketawa, kalau itu kita jalankan pasti kita dikepluk. Ya, ini kok nggak jelas, ini kok marah, ini nggak ada sebab musabab, kita bawa. Tolong disembuhin nih, waduh, kita yang Tuh katanya gitu saudara, ini memberi peringatan buat kita. Kalau tidak ada sebab yang jelas kita marah, itu berarti mental kita sudah terganggu. Ini introspeksi buat kita. Ya, berarti itu kesehatan mental. Jadi banyak orang yang terganggu jiwanya sebenarnya. Nggak pugu-pugu marah. Ya kan? Kalau perempuan sih menjelang haid dan menjelang berhenti haid. Nah, itu titik-titik kelemahan dia. Jadi dia nggak nyaman lah, nggak nyaman. Bayangkan saja, di tubuhnya ada darah sih, Anda pasti nggak nyaman kan? Seperti kita umbelen lah, itu kan pasti nggak nyaman. Apalagi dia kotor. Kalau umbel masih nggak najis, kotor kan najis. Jadi dia nggak nyaman. Itu yang membuat dia cepat marah. Jadi wajar. Apa kesimpulan dari hadis ini? Inna sauman nafila ya juzu. Ya biniyatin fin nahar qabla zawali syams. Puasa sunnah boleh niatnya baru, nggak perlu nggak perlu rencana, langsung sepanjang belum tergelincir matahari. Dari subuh belum makan, ya belum waktu zuhur, kita boleh niat baru puasa, tapi sunnah, ya. Bisyarti ala yakuna aklu qablahu minal fajr. Dengan syarat sebelum fajar itu nggak makan. Startnya kan subuh. Dari subuh belum makan. Ya, begitu mendapati jam 10 nggak ada apa-apa, ya udah puasa sekali. Wa huwa qaulu jumhur. Ini pendapat jumhur. Yang kedua, inna sauman nafila yajuzu qat'uhu. Puasa sunnah boleh dipotong. Maksudnya boleh berbuka, ya kalau kita puasa sunnah. Ganjarannya lebih banyak mana? Antara diterusin nggak diterusin, tergantung. Sebab saya pernah ngomong bahwa ibadah kepada Allah itu ya sangat bergantung pelayanan kita kepada sesama, ya kan? Pelayanan kita kepada manusia.
Jadi ganjaran setelah ibadah kepada Allah yang wajib, ya, setelah kita ibadah wajib kepada Allah, ganjaran terbesar itu kita dapat dari pelayanan kepada sesama. Contohnya, dalam sebuah hadis Allah menyatakan, Rasulullah menyatakan, wallahu fi aunil abdi. Allah senantiasa menolong hambanya, maka nal abdu fi auni akhihi. Sepanjang orang itu menolong saudaranya. Nah, kemudian orang kafir mengatakan wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Ketika dikatakan infakkan sebagian rezeki yang diberikan pada Allah padamu. Qalu anut'imu ma law yasha Allah at'amah. Apa kami akan memberi makan kepada orang yang Allah sanggup memberi kekenyangan pada mereka? Orang kafir heran. Mengapa berbakti kepada Allah itu justru perbaikan pada manusia? Aneh dia. Nah, ini kritik buat orang Yahudi. Dia taat kepada Allah aja tinggi sampai digatuk-gatukin jidatnya. Tapi tega-teganya dia membunuh orang Palestina tanpa sebab. Ini ada dikritik oleh Islam. Kok bisa begitu? Di satu sisi dia taat pada Tuhan, dia mengatakan. Tapi di sisi lain dia bunuh orang seenaknya. Kita nggak boleh begitu. Contohnya dalam surat Al-Ma'un, Allah mengkritik kita. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang salat. Kalau redaksi itu boleh kita kritik, sebaiknya ditujukan pada orang yang nggak salat. Celakalah orang yang nggak salat, kan begitu kan? Tapi itu ditujukan pada orang yang salat. Kenapa orang salat dapat celaka? Apa selanjutnya? Fawailul musallin alladzina hum sahun, ya. Alladzina hum fi salatim an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai salatnya. Alladzina hum yuraun. Kalaupun mereka bermasyarakat, itu hanya pamer saja. Terus wa yamna'unal ma'un. Mereka menolak al-ma'un. Ma'un ini ditafsirkan oleh Yusuf Ali 3. Satu, tetangga, persoalan tetangga. Ya, sikap tidak baik pada tetangga. Yang kedua, benda yang dibutuhkan tetangga itu murah. Yang ketiga, yang murah itu lagi darurat dibutuhkan oleh tetangga. Ini sifatnya tetangga, ini ma'un ini. Jadi maksudnya menolak ma'un itu menolak bantuan terhadap tetangga, padahal tetangganya lagi butuh dan yang dibutuhkan tuh remeh gitu. Contohnya apa? Dia butuh garam. Contoh-contoh nih di tafsir itu. Butuh palu. Mau mantek apa gitu, ya. Kita punya. Lalu kita nggak minjemin. Dia butuh beras, kita punya, ya kan? La yu'minu, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan kamu tidak beriman man mata syab'an wajaruhu ja'iun. Tidak beriman kalian tidur dalam keadaan kenyang, tetanggamu lapar padahal kamu tahu. Tuh, tidak beriman ini kan kepada Allah, kenapa dikaitkan dengan perilaku? Itulah Islam. Itu Islam. Kalau orang Yahudi memisahkan hubungan dengan Allah jojong, dengan manusia beda. Ya, dia fokus kepada Allah, tapi dia tega berkhianat, menzalimi orang. Dan itu berlarut-larut, nggak salah, nggak dikasih senjata, Anda lawan. Ya itu kalaupun menang juga orang tertawa. Buktinya perang sama Iran, berapa kali gebrakan udah diem. Melawan Iran. Lawanlah Iran yang punya negara, jangan Palestina. Nggak punya tentara, nggak punya polisi, dilawan. Nah itu. Kita kembali sini. Yang kedua, sudah ya tadi. Yang ketiga, yustahab itmamu saumin nafli wa tatawu. Dianjurkan kita menyempurnakan puasa sunnah. Anjurannya begitu. Kalau nggak penting-penting banget, jangan berbuka, ya, karena sudah niat dari paginya. Qala Ibnu Abdurrahman rahimahullah, berkata Abdurrahman rahimahullah, wa ajma'u,
ulama sepakat ala qada'a alaman aftara bi udhrin. Tidak perlu qada, tidak berdosa orang yang puasa sunnah di tengahnya langsung berbuka. Tidak perlu diqada. Ya, kalau kita puasa dari pagi nih sunnah nih. Waduh, ada undangan nggak taunya nih, atau tiba-tiba orang undang. Ya, lalu kita berbuka, makan. Nah, kita tidak bersalah. Tidak dikenakan sanksi. Yaitu pilihan pada Anda. Mau terus, kalau memungkinkan sampai maghrib, diminta aja buat bukanya. Kalau memungkinkan, kalau nggak malu nggak apa itu. Ya. Tapi kalau prasmanan ya gimana? Kalau dia pakai nasi kotak kan mungkin bawa pulang. Berarti nggak usah berbuka. Ya. Sehingga dalam sebuah ayat surat 47 ayat 33 Allah menyatakan wala tubtilu a'malakum. Janganlah kamu batalkan amalmu. Jadi kalau kita sudah berniat mengamalkan sesuatu jangan dibatalkan kalau memungkinkan. Tapi ingat menyenangkan orang itu juga pahala. Ya, kira-kira kalau kita makan dia senang, nah, kita makan di situ. Tapi kita harus bisa mengendalikan diri. Kadang-kadang makanan itu mematikan. Kalau kita nggak bisa ya. Berhubung orang pada ngundang, lagi musim duren, sana kasih duren. Wah, nanti dari sini ada lagi undangan sana. Sana, duren lagi. Duren lagi. Begitu pulang langsung anfal. Jadi harus tahu diri. Ya satu biji di sana atau separoh, ya, supaya ritual saja, supaya dia senang tak makannya dikit aja atau dilamotin dah bijinya aja, supaya terkesan makan gitu, dilamotin ditaruh lagi, supaya orang senang minum seteguk dah, gitu, kan? Oh ini udah, saya udah enak, sana lagi. Sana gitu, jangan ini makan, waduh kesempatan, anfal, kan? Lah kenapa makan banyak? Takdir kan malah, semuanya dilempar takdir. Itu secara tidak sadar menyalahkan Allah. Udah takdir saya kalau mau mati ya mati, itu menyalahkan Allah berarti. Sebab hanya ada dua, human error atau Allah error. Kalau Anda menyalahkan takdir, berarti menyalahkan Allah. Allah sudah memberikan kemungkinan, fujuraha wa taqwaha, ada pilihan. Kita sudah tahu, jangan diserang. Kalau nggak tahu masalah ya, tapi kita harus berhati-hati. Nah demikianlah kajian tentang fikhu. Kita lanjutkan dengan fikhu tataruf. Ini juga tidak kalah pentingnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, tadi sudah dikasih batas malah hilang. Ah, ini dia. Sekarang yang kita akan bahas adalah problem takfir. Takfir itu ada satu istilah yang merujuk kepada mengkafirkan orang. Ya. Wa minal qadaya allati barazat ala sahatin samiyah qadiyatut takfir. Wa qad kasural khawdu fihi qadiban wa hadithan. Masalah takfir, mengkafirkan orang, ini sudah banyak ya, sejarahnya sudah banyak. Wa huwa mudilatu afham, yaitu pemahaman yang patut kita betul-betul pahami dengan baik, sehingga kita tidak mudah atau tidak tepat mengkafirkan orang. Ya, muzilatu aqdam, membuat langkah kita tergelincir. Qad yafti ila tanahur wasyiqaq, sehingga akan mengarah kepada saling bunuh. Kalau kita sudah mengkafirkan orang, itu nanti ujungnya membunuh. Ya. Kemudian syiqaq, terjadi perselisihan. Wastihlal haram, serta yang menghalalkan yang haram. Bismiddin, dan mengatasnamakan agama. Nah, ini berbahaya ya. Wa qadin qasaman nas ila tarfain waswasat.
Beberapa ahli membagi takfir ini dua macam. Pertama, takfir yang melampaui batas, ada takfir yang menengah. Tarafun ya'taqid anna takfir syirata fi istihlal awil juhud. Ada yang mensyaratkan untuk mengkafirkan orang, kita harus tahu persis orang itu sudah mengingkari. Orang itu ingkar pada Islam. Kita tahu persis. Ya. Allati ya'ti maksiat malam yasaila la yukafir hatta wa in kanat hadil maksiat kufran mansusan alai. Tapi ada orang yang mengatakan faman atta bi ayyi maksiat, barang siapa yang melakukan maksiat, ya, itu tidak boleh segera kita halalkan darahnya. Tuh. Ya, wa in kana maksiat kufran mansusan, meskipun maksiat itu bikin kita jengkel. Maksudnya maksiat itu keterlaluan. Itu tidak boleh serta-merta kita kafirkan. Ya, jadi maksiat itu pelanggaran. Kalau kafir itu cabut. Kalau kafir itu berarti cabut, keluar. Tapi kalau maksiat itu di dalam cuma melanggar. Tidak boleh kita keluarkan dari ruangan. Yang benar adalah kita dandani. Ya. Jadi apa ya namanya, rusak. Kalau maksiat itu rusak. Kalau murtad itu bubar. Benda kan ada dua, ada rusak, ada bubar, ya. Kalau rusak bisa dibetulin, kalau bubar udah nggak bisa dibetulin, harus beli baru. Tuh, ya. Begitu juga orang. Waqad yahkumuna 'alal a'mali kufriyah bi anna ghairu mukaffirat wa ana min ma'asi allati hiya dunal kufr. Banyak ulama mengatakan kalau maksiat itu tidak boleh kita kafirkan, ya, karena dia maksiat ya maksiat aja, pelanggaran. Wa qabalahum fi tatarufihim taifatun ukhra tukafir bisyubhat wa taqsidil zalat wal atharat. Jadi kelompok yang lain, ya, melakukan kontra terhadap pendapat mereka. Jadi ada yang berbeda pendapat. Kalau tadi itu maksiat ya maksiat, murtad ya murtad. Ya, maksiat sebesar apapun dilakukan orang tidak serta-merta boleh kita kafirkan. Kita harus hati-hati karena pengkafiran orang itu cermin. Ya, kalau Allah tidak terima pengkafiran dia, maka pengkafiran itu akan balik ke diri kita. Memantul gitu. Kita harus hati-hati. Kelompok yang lain kan pernah dalam sejarah saya baca, ya, pengikut Ali itu sampai mengkafirkan Ali, makanya dia membunuh. Ali bin Abi Thalib kan dibunuh. Itu sebelum dibunuh dikafirkan dulu. Halal darahnya. Jadi pengkafiran itu berujung kepada pembunuhan. Nah, kita harus hati-hati. Mereka melakukan takfir pada masalah syubhat dan memburu orang yang tergelincir. Jadi kalau melihat ada orang tergelincir, bukan sekedar mereka fatwakan kufur, tapi diburu untuk dilenyapkan. Karena ini mengganggu komunitas. Ya. Orang yang terpeleset, salah seorang mereka bekerja keras dalam masalah ini, meskipun dia bukan ahlinya. Nah, itu ya. Kata di sini begini bahasa Arabnya. Fa yukafir wa yukhrijud man arada min khatiratil Islam, ghaira mukaththiratil li khud hadil amr. Contohnya orang yang menghina Islam. Orang Islam menghina Islam. Kan kita yang orang Islam itu enak. Ya, dia viral kemana-mana, jelek-jelekin. Kan kita enak. Nah, maka tidak ada alasan kita membunuhnya. Biasanya pembunuhan terjadi sebelumnya itu dikafirkan dulu. Wah, kalau orang begini sudah murtad ini. Halal darahnya. Nah, itu makanya pembunuhan. Tidak mungkin kalau dia masih menganggap Islam, lalu dia bunuh. Tidak mungkin. Maka ini, takfir ini adalah satu sikap yang perlu kita cermati dan kita dalami. Supaya kita tidak salah. Wa alal mujtama' wa ala wihdati saf al-islami. Kita tahu bahwa ada orang sering menyebutkan Presiden komunis. Itu kata-kata yang berbahaya. Kalau benar kita udah nggak masalah. Tapi kalau nggak benar, dia bukan. Anda yang kena. Nggak ada salahnya kalau dia melanggar. Ya. Kalau kita katakan dia melanggar, dia bodoh.
dia tolol, dia apa sebutan itu? Dungu. Nggak masalah itu. Tapi kalau dia komunis, berbahaya. Komunis tidak beragama. Ya. Kadangkala kita mudah mengucapkannya, tapi kita tidak menyadari akibatnya. Hati-hati. Wal haq wasat. Nah, kita harus wasat. Ya. Baina haula wa haula. Antara dua tadi. Ada yang lemah, ada yang keras. Kawasati ahli sunnah wal jamaah, seperti yang dijadikan pedoman oleh ahli sunnah wal jamaah, bainal faraq al-ma'ilah yu'ayinuha au yasar anisirat. Anda pernah dengar di Indonesia, pernah ada Syekh, siapa itu? Dulu itu. Di tengah-tengah Wali Songo itu. Ya, Siti Jenar, ya, Syekh Siti Jenar. Itu kan dikafirkan dulu. Dikafirkan dulu lalu dibunuh karena sudah menceng. Sejauh mana ini tim memeriksa pelanggaran dia? Ya, jadi sebaiknya kita jangan mudah, kita panggil, kita sidang. Kalau melanggar ya kita beritahu di pelanggaran. Jangan-jangan dia nggak tahu itu. Jangan-jangan dia nggak tahu bahwa apa yang dia lakukan itu melanggar. Tahu-tahu kita bunuh aja gitu. Ya, berarti kita tidak membuka pintu tobat pada dia, kan? Contohnya Panji Gumilang, kan? Membolehkan sholat Jumat, khotibnya perempuan. Terus yang hadir pakai bangku, wajib pakai dasi. Ya mirip orang anu lah. Kan kita emang enak begitu. Apa orang itu? Enak. Ya kan? Tapi kita tidak boleh mengkafirkan. Nggak boleh sembarangan. Ya sebaiknya seperti yang dilakukan oleh MUI, diundang, ditegur, ya kan? Kenapa begitu? Nah ini ya, jadi sikap seperti ini harus sering-sering disampaikan supaya kita tidak sesama muslim terjadi pembunuhan. Bid'atul hurwiyah al-mariqah. Waqala ta'ala fala warabbika. Dalam salah satu surat An-Nisa ayat 65, Allah berfirman, fala warabbika, tidak demi Tuhanmu, la yu'minun, mereka tidak beriman, hatta yuhaqqimuka. Nah, salah satu ayat yang dijadikan dasar pengkafiran ini, kita harus pelajari baik-baik. Mereka tidak beriman sebelum mereka mengangkat hakim kepadamu, fima syajara bainahum, pada apa-apa yang mereka perselisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian mereka tidak menemukan pada hati mereka sesak. Mimma qadaita, dari apa yang kau putuskan, wa yusallimu, dan mereka pasrah tasliman, dengan sepasrahnya. Kemudian di ayat yang lain surat 5 ayat 44 ya. Wa malam yaltazim fi tahkimillah wa rasul fi masyajara bainahum faqad aqsama binafsi innahu la yu'min. Pada ayat ini Allah menyatakan barang siapa yang memutuskan tidak dengan hukum Allah berarti tidak beriman. Nah, ini dipahami secara kasar begitu. Ada hakim memutuskan tidak dengan hukum Allah, apalagi hukum di Indonesia, ya. Tidak semuanya sesuai dengan hukum, tidak semuanya. Tidak boleh dikatakan semuanya, ya, tidak semuanya. Ada sebagian yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Tuh, kesepakatan. Harus diingat, menjalankan hukum Islam seperti potong tangan, derak, ya kan? Nah, terus rajam. Itu berdasarkan kesepakatan. Kalau hukum pidana itu berdasarkan kesepakatan. Jadi kalau nggak sepakat nggak bisa. Kalau tidak ada kesepakatan nggak bisa. Pernah saat Banten menyatakan ingin waktu misah ya, waktu misah dengan menjadi provinsi tersendiri, itu Pangdam kalau nggak salah itu, ya. Jadi komandan datang ke Masjid Ats-Tsaurah. Saya ikut hadir. Nah, gimana nih setelah kita berpisah dengan
menjadi provinsi tersendiri dari Jawa Barat. Hukum apa yang ingin dijalankan di Banten? Itu kan? Jadi ada sebagian memberikan aspirasi pengen menjadi provinsi yang menjalankan syariat. Lalu dibuatlah pengambilan suara. Tuh, ternyata suara yang didapat itu di bawah 50%. Cuma 30 sekian. Orang Banten. Makanya Anda lihat di Banten ini, terutama bukan di Tangerang, itu tidak ada sebutan rumah sakit Islam. Ada nggak? Di Metro malah ada. Di Metro, rumah sakit Islam. Sebenarnya yang ditunjuk untuk menjadi rumah sakit Islam itu Sari Asih. Sari Asih. Itu orang patungan, saya juga ingat waktu itu. Dosen-dosen patungan, beberapa donatur juga memberi. Ya, dengan rencana mendirikan rumah sakit Islam. Karena di Banten belum ada. Tapi mereka tidak mau menggunakan nama itu. Sebab pada prakteknya banyak orang yang memberi nama rumah sakit Islam, pelayannya tidak Islami. Pelayanannya. Contohnya laki-laki dayani perempuan. Ya, laki-laki dokternya perempuan. Kan mereka kalau berdua kan di ruangan. Contohnya begitu. Ini kan tidak Islami. Tapi kalau mau Islami ada nggak dokternya persoalannya? Ya, kadang-kadang persoalan kandungan yang ada dokter laki-laki kan kerok tuh. Yang perempuan kebetulan nggak ada. Ya, dokter ahli tentang kandungan kebanyakan di Indonesia ini laki-laki. Kenapa kok laki-laki? Karena untuk mencapai derajat dokter spesialis ini butuh waktu panjang. Tuh, menyita waktu. Dan ketika kuliah di Indonesia ini nggak boleh hamil sampai dengan selesai. Dia butuh waktu belasan tahun untuk menjadi spesialis. Sehingga perempuan pada nggak mau. Karena dia kan kalau sampai telat gimana nggak punya anak. Kalau laki-laki main enak aja. Ya kan? Nggak ada telatnya. Makanya kebanyakan laki-laki. Itu sebabnya. Nah, kemarin juga lagi dikritik oleh Menteri Kesehatan kan. Dokter-dokter di Indonesia untuk mencapai spesialis ini mengeluarkan dana ratusan juta. Bahkan kalau dihitung bisa miliar. Sementara di luar negeri nggak begitu. Ketika dokter umum sudah resmi untuk mencapai spesialis, dia bekerja di rumah sakit. Kuliahnya di rumah sakit. Di sisi lain dia kuliah, tapi di sisi lain dia dibayar. Tuh. Jadi tergantikan. Kalau di Indonesia nggak terpisah, dia nggak boleh praktek. Ya benar. Jadi walaupun dia sudah punya hak untuk praktek, ya, dia nggak boleh praktek selama kuliah. Dia keluarin uang. Jadi amblas benar itu. Nggak boleh hamil gitu. Kalau terdeteksi hamil selama mengikuti kuliah, maka dana harus kembalikan kalau dapat beasiswa. Itu di Indonesia begitu beratnya. Ya, makanya dokter spesialis diburu banyak orang. Laris saja di mana-mana. Itu penyebabnya. Kita kembali ke sini. Nah, karena memahami barang siapa ini dalam surat 4 ayat 65. Demi Tuhanmu, tidak demi Tuhanmu. Mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan kamu sebagai hakim. Nah, orang tidak mau melirik hukum Islam. Berarti halal dibunuh. Ya gitu tuh. Dengan memahami secara kasar ayat ini. Nah, ini ayatnya jelas. Mereka tidak beriman. Allah sendiri menyatakan. Begitu dalih yang dipakai oleh orang yang mengkafirkan. Tidak, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan kamu sebagai hakim pada apa yang menjadi konflik di tengah mereka. Konflik itu harus diselesaikan dengan hukum Allah. Tapi mereka nggak menyelesaikan. Berarti tidak beriman. Kalau tidak beriman, halal dibunuh. Tuh, begitu ujungnya. Ya, jadi galaknya begitu. Wahadil ayat mimma yuhtaju bihal khawarij. Ini adalah dalil yang dipakai khawarij ketika mereka merencanakan pembunuhan kepada Ali. Jadi sebelum dibunuh itu dihalalkan dulu. Ya, dianggap murtad. Nah itu. Kan Ali negosiasi, ya kan? Ini gara-garanya semua berasal dari pembunuhan Utsman bin Affan.
Biasanya kalau ada pembunuhan beliau galak. Biasanya itu, teliti benar. Pokoknya resah gitu. Tapi tumben waktu Utsman terbunuh, beliau tenang-tenang saja. Sehingga memberikan kesan apa terlibat ya. Apa beliau berambisi menggantikan. Kebetulan Utsman digantikan oleh beliau, pantas saja. Ya gitu. Jadi dugaan orang tepat. Pantas saja tenang, orang memang dia pengen jadi ganti. Nah setelah diganti oleh dia, nggak begitu terlihat lamban menyelesaikannya. Ya kayak di Indonesia kasus Munawir ya, Munir, kasus Munir. Kan bertimbun-timbun terus sampai sekarang. Ya kan? Nah ini orang greget nanti, wah ini terlibat apa ya? Nah gitu dugaannya. Kok nggak diselesaikan? Kata Ali, saya tidak ingin buru-buru. Soalnya ini masalah pembunuhan. Jadi jangan sampai masalah pembunuhan ini akan menimbulkan masalah salah bunuh lagi. Gara-gara salah terka gitu kan. Wah ini kayaknya ini yang bunuh. Jadi tidak ada dalil, tidak ada tanda, kita bunuh. Ini udah pembunuhan tadi salah, terus ditambah lagi pembunuhan lagi. Saya tidak mau begitu. Nanti akan menimbulkan dendam dalam sejarah. Kalau orang sudah salah bunuh, nanti keluarganya kan nggak terima. Dia ngumpulin kekuatan lagi, bunuh lagi. Nah, ini nggak selesai-selesai. Itu alasan Ali. Tapi alasan orang yang nggak terima dengan beliau, nggak begitu. Wah ini lamban ini. Pasti ada apa-apanya. Itulah maka mereka memberontak. Nah setelah sebelumnya dinasihati nggak bisa, kan sejarah pernah saya bacakan. Nggak bisa dinasihati lagi. Mereka lalu menghalalkan, ya, menghalalkan bunuh. Nah, asal mulanya gitu. Ala takfiri wulatil amri. Dalil inilah dipakai oleh Khawarij untuk mengkafirkan pemerintah. Nah, pemerintah dituduhnya togut, ya, dilawan. Nah, sebenarnya ini adalah didesain oleh orang yang tidak suka pada Islam. Jadi cara yang digunakan oleh pembenci Islam itu membenturkan Islam dengan Pancasila. Ya, makanya Anda tahu banyak orang Islam Pancasila itu bertentangan, nggak meriksa nggak apa. Coba kita pelajari pasal-pasalnya, sila-silanya, ketuhanan yang Maha Esa. Salahnya apa? Coba Anda periksa baik-baik, nggak usah dengerin orang. Ketuhanan yang Maha Esa. Bukankah ajaran Islam itu adalah mentauhidkan Allah? Innamallahu ilahun wahid. Kan sesuai udah. Kemanusiaan yang adil. Adil itu kan dibenarkan, ya'muru bil adli. Ya? Dan beradab. Kan adab akhlak. Adil, beradab. Apa salahnya? Persatuan Indonesia. Kan diminta kita bersatu. Wa matafarraqu illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu. Justru persatuan banyak rentan di antara orang berilmu. Pembesar-pembesar nggak suka bersatu. Nah, ini kita diminta untuk bersatu. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda, tapi perbedaan ini tidak boleh menjadi alasan untuk tidak bersatu. Salahnya itu mana? Justru salahnya pada pelaksanaan, tidak konsisten gitu. Bukan aturan yang salah. Pelaksanaannya ini loh. Nah itu yang digugat aturannya. Jadi orang Islam dibenturkan pada Pancasila. Yang kedua, dibenturkan pada apa itu? Pancasila. Apalagi ya? Nah, contohnya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu digagas oleh Muhammad Nasir. Sebelumnya Indonesia itulah kerajaan-kerajaan berpisah-pisah. Nggak bagus lah kita orang Islam itu harus bersatu. Maka digagas oleh Muhammad Nasir Negara Kesatuan. Tadinya kan serikat. Ya, kita terdiri serikat negara Indonesia serikat Jawa, serikat Sulawesi dan sebagainya. Menjadi satu. Bagus kan? Tidak ada salahnya. Makanya sekarang presiden kita agak terlihat emosi dengan mengeluarkan kata-kata mulai ada ancaman. Apa ini
kebiasaan presiden apa bagaimana nggak tahu ya. Dia bilang ada ancaman. Yang sekarang ditujukan ada organisasi tertentu yang merekrut massa. Kalau di Islam ini diduga ingin meyamankan Indonesia. Ya, maka sasaran ditujukan kepada orang yang membentuk Habib-Habib itu. Makanya kan dihancurin. Ya. Malah orang selever Omai Rama turut andil. Tuh, menjadi corong. Ya, pokoknya saya paling anu. Nah, karena itu dilihat di dalamnya ada rencana begitu. Bagaimana mungkin kita memberikan ketaatan kepada orang yang sekedar mengaku dirinya Habib gitu. Dia hanya ngaku Habib, orang taat cium tangan, memberikan segalanya. Pajak aja nggak bayar, BPJS menghindar. Tapi kepada seorang Habib itu sampai cium bolak-balik dan siap menyerahkan jiwa raganya. Kok bisa begitu? Nah ini yang dipandang, wah ini kalau jumlahnya cukup besar, berbahaya. Nah itu yang sekarang menjadi sorotan di antara kita. Ya kalau Anda lihat lah, mungkin kita nggak pernah lihat bagaimana orang ya mengkultuskan Habib itu. Matanya larak lirik katanya ngelihat Nabi datang. Padahal matanya memang larak lirik kali, biasa itu mah. Kelilipan apa gimana? Kok terlalu mengagungkan? Padahal setelah dilihat dari DNA-nya, kemungkinan kecil keturunan Rasulullah. Kecil kemungkinannya. Nah itu diantaranya, kritik buatan. Maka itu, ya dilihat ada kekuatan yang ingin merongrong negara. Maka beliau kan punya intelijen di mana-mana. Ya, kita nggak boleh begitu. Kita negara ini sudah bersatu, cukup baik. Bahwa kita kekurangan di mana-mana ya kita akui. Bukan kita sendiri, orang Arab Saudi aja banyak kekurangan. Sekarang orang mau tawaf harus pakai baju ihram. Melanggar nggak itu? Melanggar itu. Emang ada syarat orang tawaf harus pakai baju ihram? Nggak ada syarat. Tapi mereka menentukan disiplin supaya indah terlihatnya disorot kamera. Ya kan? Masa Anda pakai baju batik, terus yang sono baju komprang, ini kan nggak cocok ini. Jadi kalau pakai ihram, seragam. Ibu-ibu pakai seragam pengajian. Sunnah apa bid'ah itu? Contohnya itu. Bid'ah, kalau orang yang menyebut oh, itu bid'ah zaman Rasulullah, supaya indah gitu loh. Jangan sampai ada penyusup kan. Nanti ada ibu-ibu bukan anggota pengajian ngambil gitu kan, kayak ketahuan. Kamu bukan anggota kok ngambil hak. Nah, ketahuan. Jadi indah, supaya indah. Itu melanggar disiplin sebenarnya. Kalau dilihat dari ritual, orang nggak umroh kan boleh tawaf. Jadi tahiyatul masjidnya Masjidil Haram itu tawaf. Kalau di Masjid Nabawi kan sunahnya sholat 2 rakaat. Tapi kalau Masjidil Haram sunahnya tawaf. Tapi kalau Anda tidak pakai baju ihram, jangan coba-coba masuk. Tidak boleh. Wong saya pernah ngalamin soalnya. Saya lupa karena lagi bukan umroh ya, pengen duduk di depan udah diadang. Apa yang salah? Waduh, saya baru ingat nggak pakai ihram. Nggak pakai ihram nggak boleh. Bahkan saya ingin masuk ke masjid halamannya saja nggak boleh. Jadi mereka memperluas, bukan sekedar di matof. Matof itu ada yang lingkaran gini kan. Ada lingkaran di seputar Ka'bah, itu namanya matof, tempat tawaf. Tadinya cuma di situ. Sekarang meluas ke seluruh masjid. Pokoknya kalau nggak pakai ihram, nggak boleh masuk haram ya. Ini kan sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pokoknya nggak tahu, pokoknya di depan sudah dicegat. Ya bagaimana mau ke lantai 3, wong di pintunya sudah dicegat. Hah? Iya, pintu gerbangnya kan mau ke lantai 3 lewat gerbang. Di gerbangnya saja sudah dicegat. Apa karena lagi rame atau situasional saya nggak tahu. Tapi waktu saya itu saya nggak pakai ihram. Loh, apa yang salah pada saya? Wah iya nggak pakai ihram. Nggak boleh. Apa situasi padat, kalau longgar boleh, saya wallahu a'lam. Tapi yang jelas tadinya matofnya saja, tempat tawafnya yang ada lingkaran itu, yang ada garisnya. Sekarang merembet ke masuk masjid nggak boleh.
Tuh, begitu. Ini mungkin dipandang dari sisi keindahan, karena nggak bagus ya. Ya itu sah-sah saja sih. Tapi kalau dilihat dari sisi hukum, tidak ada hukum. Tidak boleh satupun orang ingin ibadah ke masjid dilarang. Tapi kita waktu COVID kan juga begitu, nggak pakai masker nggak boleh. Wah kalau begitu bid'ah, ya enggak, ini ada wayahnya. Kita kan pernah juga, nggak boleh itu kan. Nah, ada yang sini ngotot, Bapak nggak boleh di sini. Udah jelas batuk-batuk nggak pakai masker, kita juga ada batuk langsung nengok. Waktu itu kan, nah, ya udah kalau nggak boleh diangkat sejadahnya, ya udah nggak boleh. Nah, ini. Ya itu ada wayahnya mungkin. Demikianlah hadirin, hafizani hafizakumullah, kajian pagi ini. Ya silakan. Kalau orang kafir itu namanya mu'ahad, ada perjanjian. Di Indonesia ini dianggap orang kafirnya itu dalam perjanjian. Rasulullah juga begitu, menyikapi orang kafir yang dalam perjanjian, asal mereka sepakat pada hukum tertentu, kita tidak boleh membunuh mereka. Kan di Madinah itu Rasulullah rakyatnya itu bukan Muslim saja, orang Yahudi juga. Cuma sayangnya orang Yahudi mengingkari kesepakatan. Kayak di Indonesia ini, kita dengan orang kafir kan sepakat dalam hukum pidana, hukum acara, hukumnya sama. Ya, kafir dengan Muslim sama. Yang beda itu cara ibadah, cara nikah, gitu aja kita bedanya. Tapi dalam hukum selain itu kita sama. Maka ini kesepakatan. Siapa yang ngerjain semua ini? Penegak hukum, mulai dari polisi, hakim, pengacara itu. Bukan kita. Gitu Pak. Jadi kita harus hormati, kita nggak boleh nyerang. Kalau kita ngutang harus bayar. Jangan pendapat orang Cilegon, udah wong pun mah. Jadi ngutang juga nggak bayar, nggak boleh. Ya, demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda buat kita. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Kita senantiasa berdoa untuk anak-anak kita, semoga hidup mereka dimudahkan. Semoga hidup mereka diberkahi serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.